Bab 2642. Pandai berbicara. Sekarang dia sangat malu. Ratusan orang tahu bahwa tuan muda penguasa kota telah ditendang dan terkena dengan sisa makanan dingin. Hal-hal akan menyebar ke seluruh kota kuno Linjiang dalam waktu kurang dari sehari, tetapi kamu mengatakan kepadaku bahwa pria itu akan baik-baik saja setelah beberapa hari ditahan. Siapa bilang aku tidak terluka? Aku terluka parah. Pan Ji Yu menggertakkan giginya dan berteriak. Dia bahkan samar-samar mengedarkan reiki, berniat untuk menyebabkan beberapa luka. Anakku, kamu satu penurunan fase penilaian, dan pihak lain baru pertama kali memasuki fase penilaian, juga tidak menggunakan reiki. Kalau kamu terluka parah. Kultivator berpakaian putih batuk kering, dan kata-katanya mengingatkan. Meskipun kata-katanya tidak selesai, artinya jelas. Kamu adalah seorang kultivator satu penurunan jika kamu terluka parah oleh seorang kultivator awal yang tidak menggunakan reiki. Jangan katakan apakah roh kota kuno akan mempercayainya, bahkan jika tersebar, akan semakin memalukan. Lagi pula, bukanlah hal yang mulia untuk menendang seorang kultivator yang lebih lemah darinya. Kamu. Pan Ji Yu melompat marah, tetapi menemukan bahwa meskipun dia adalah putra penguasa kota, dia tidak berdaya. Kalau begitu menurut aturan, hukuman apa yang akan diberikan kepada kakakku? Berapa banyak koin roh emas agar tidak tertangkap di penjara? Aku bersedia membayar. Rama Ji dengan cepat mengambil alih percakapan dan bertanya. Dimanapun, tempat seperti penjara bukanlah tempat yang baik. Dia harus mencoba menghentikan apapun yang akan terjadi. Menurut aturan, meskipun orang ini tidak dapat mengendalikan suasana hatinya karena kebencian, tetapi dia melanggar aturan, jadi dia akan dipenjara selama sebulan, dan berapa banyak koin roh yang kamu gunakan tidak berguna sekarang. Kultivator berbaju putih melambaikan tangannya. Melihat kejadian ini, semakin banyak penonton yang tertarik. Ketika dia melambaikan tangannya, beberapa anak buahnya lewat, berencana untuk menangkap Eric Qin. Tunggu, 1 bulan. Eric Qin mengerutkan kening. Dia menghindar ke belakang, menghindari penangkapan beberapa pembudidaya. Teman seiman, kesalahanmu tidak berat, tetapi jika kamu menolak penegakan hukum, maka masalahnya akan menjadi besar. Kata kultivator itu dengan dingin. Tapi aku tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini, aku tidak berdaya dan marah. Itu tidak mencapai level sebulan. Eric Qin berdiri diam dan menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa ini? Dia hanya mengambil tindakan setelah perhitungan yang akurat. Jika hanya bertindak dengan keluhan sederhana, dia bisa dikurung hanya selama 7 hari. Kalau tidak, untuk apa dia memprovokasi Rama Ji saat itu? Orang ini mengurung dirinya selama sebulan, jelas karena pengaruh identitas Pan Ji Yu. Tapi waktunya sangat berharga dan dia tidak punya waktu untuk bermain di penjara. 7 hari sudah batas, dan 1 bulan terlalu banyak penundaan. Apa maksudmu? Teman seiman mempertanyakan ketidakadilanku. Kultivator itu menyipitkan matanya. Aku tidak berani. Eric Qin berkata dengan ringan, hanya saja karena ini pertama kalinya aku datang ke kota kuno, aku khawatir tentang kelalaian dan melanggar aturan karena kesalahan, jadi aku banyak membaca tentang pengenalan aturan kota kuno. Kebetulan itu isi penjara. Kalau teman seiman ingin menghukumku selama sebulan, takutnya itu salah penilaian. Ini konyol. Apakah kamu pikir kamu tahu lebih baik daripada tim penegak hukum kota kuno kami setelah membaca beberapa aturan hukum? Pan Ji Yu mencibir. Kalau begitu izinkan aku mengatakan beberapa hal. Semuanya adalah hal serupa yang pernah terjadi di kota kuno. Dengarkan dan lihat, kata Eric Qin. 35 tahun yang lalu, di Fangxi, kota kuno Linjiang, 2 kultivator bertengkar karena kualitas harta, kemudian mulai bertarung. 87 tahun yang lalu, di Paviliun Jubao,
262 tahun yang lalu. Lantai 3 restoran itu tiba-tiba sepi. Semua orang bosan mendengarkan Eric Kin dengan fasih tentang apa yang terjadi ratusan tahun sebelum dicurahkan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Selain itu, Eric Kin berbicara dengan sangat lancar sehingga tidak tahu apakah dia mengarang hal ini, atau memang benar. Teman seiman, aku telah membicarakan hal hingga 5.000 tahun yang lalu, rasanya tidak perlu mengatakannya lagi, kan? Eric Kin memberikan lebih dari selusin contoh dalam satu tarikan napas, kemudian berhenti berbicara. Tidak perlu. Yang lain hanya mendengarkan kegembiraan, tetapi kultivator yang berpakaian putih yang memimpin, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Ada banyak kultivator di kota kuno, dan banyak hal yang dikatakan Eric Kin tidak dialami secara pribadi, tetapi setidaknya dia pernah mendengarnya. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa apa yang dikatakan Eric Kin benar. Tentu saja, jika teman seiman bersikeras pada hukuman seperti itu, maka aku hanya bisa pergi ke kota kuno di mana genderang keluhan terdengar dan meminta keputusan. Tambah Eric Kin. Sekarang, ekspresi para kultivator ini berubah. Alasan mengapa kota kuno dapat meyakinkan semua orang dan mematuhi aturan adalah karena mereka tidak menentukan aturan ini. Jika ada seorang kultivator yang tidak puas, mereka dapat pergi ke depan mansion penguasa kota dan menggunakan drum untuk meminta roh kota kuno membuat keputusan. Tetapi begitu roh kota kuno berpikir bahwa kultivator memiliki masalah, maka mereka semua akan dihukum berat. Ya, jika kamu berani menahan kakakku 1 hari lebih lama lagi, aku akan pergi dan memukul drum setiap hari. Ramaji juga berteriak. Dalam pandangannya sendiri, Eric Kin dihukum karenanya. Semakin sebentar Eric Kin ditahan, semakin sedikit rasa bersalah yang dia rasakan secara alami. Ahem, teman seiman, itu memang kelalaianku untuk sementara waktu. Memikirkannya, memang seharusnya 7 hari. Kultivator itu terbatuk, malu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka benar-benar bertemu dengan seorang kultivator yang tahu aturan kota kuno lebih baik dari mereka? Tapi jika tahu begitu, mengapa orang ini memberikan tendangan itu? Awalnya dia ingin menghukumnya sedikit lebih keras untuk menyenangkan Tuan Muda Yu, tetapi lupakan saja. Panji Yu sangat marah. Dia diawasi oleh begitu banyak orang, ditendang ke bawah, dan orang itu hanya dipenjara selama 7 hari. Bocah, jika kamu berani mempermalukan adik Ji di masa depan, aku masih bisa memberimu lebih banyak pelajaran. Sebelum mengikuti kultivator berpakaian putih, Eric Kin menunjuk Panji Yu dengan ringan. Kamu. Panji Yu sangat marah. Anak ini tidak hanya tidak menerima kerugian, tetapi juga berani memprovokasi dia. Tapi dia benar-benar tidak berani memarahinya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa jika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi, bahkan jika dia ditendang ke bawah, dia akan menanggung rasa malu seperti ini. Hukuman pihak lain hanya dipenjara selama 7 hari. Lalu lain kali pria gendut ini, apakah dia akan mengikuti hukum? Jika ini masalahnya, maka dia akan semakin malu. Ayo pergi. Panji Yu tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan berjalan pergi dengan sekelompok pengikutnya. Saat aku keluar, mari kita berkumpul lagi. Eric Kin tersenyum pada Ramaji, kemudian pergi bersama para kultivator. Meskipun ada beberapa lika-liku dalam prosesnya, semuanya berjalan lancar. Dia berhasil masuk ke penjara. Langkah selanjutnya adalah menemukan pohon tua menjulang langit. Kultivator berpakaian putih yang memimpin, menatap Eric Kin yang berjalan di depannya dengan dalam. Orang ini akan ditangkap di penjara kota kuno, tetapi tidak ada kegugupan. Apakah itu benar-benar impulsif atau sengaja menendang Tuan Muda kedua Yu? Dilihat dari penampilan Eric Kin sebelumnya, sepertinya dia sudah mengatur segalanya.
Jika itu adalah tata letak yang disengaja, pemikiran orang ini agak dalam. Namun, ini tidak ada hubungannya dengannya. Tuan besar penjaga penjara kota kuno sangat keras, bahkan tidak terlalu menghormati penguasa kota. Bersambung.